Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Tak lupa kita haturkan salawat beserta taslim, semoga senantiasa terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak seperti biasanya kita menyampaikan pembahasan seputar tafsir Al-Quran. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah ta'ala, dalam rangka memanfaatkan momentum bulan Dzulhijjah, maka kami ingin menyinggung beberapa pembahasan penting seputar ibadah kurban yang insyaallah ta'ala akan dilaksanakan dan dijalankan oleh kaum muslimin dalam waktu dekat ini insyaallah. Dan ketahuilah bahwa ibadah kurban ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, di mana Allah telah menjadikan untuk mereka dalam setiap tahunnya ada suatu syariat, ada suatu ibadah, yang ibadah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahkan Allah gandengkan dengan ibadatus salah, yaitu ibadah menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan hal tersebut aku diperintah, dan aku termasuk dari orang-orang
yang pertama berserah diri kepada Allah. Maka Allah gandengkan antara ibadah salat dengan ibadah menyembelih kurban. Juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat di dalam ayat tersebut adalah salatul Id. Salat Idul Adha yang dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun wanhar, an-nahar yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ibadah menyembelih kurban setelah mereka menjalankan salat Id. Maka lagi-lagi Allah gandengkan antara ibadah salat dengan ibadah berkurban. Ini menunjukkan bahwa kurban memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat. Digandengkan antara salat dengan kurban sebab salat adalah ibadah badan yang paling utama. Sedangkan kurban adalah di antara ibadah harta yang mulia. Maka ibadah yang seperti ini hendaknya kita tuluskan karena Allah. Hendaknya kita lakukan dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar ketakwaan kita semakin bertambah. Dan itulah yang akan sampai kepada Allah. Allah menyatakan di surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bukanlah yang sampai kepada Allah adalah daging-dagingnya, bukan pula yang sampai adalah darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkurban adalah satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah. Dan itu adalah simbol dan lambang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang berkurban, maka Allah sebutkan hikmah dari berkurban itu. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 36. Kata Allah, "Faqulu minha," makanlah sebahagian dari daging kurbanmu. "Wa at'imul qani'a wal mu'tar," dan berikanlah kepada mereka yang tidak memintanya atau mereka yang memintanya. "Kadzalika sakharnaha lakum," demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian. Apa hikmahnya? "La'allakum tashkurun," agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkurban dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu berkurban juga dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab yang pertama kali mensunnahkan ibadah kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tentu di dalam kisahnya yang terkenal itu, yang semua dari kita sudah pernah mendengarkannya, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai ujian dan cobaan kepada beliau. Namun ketika Nabi Ibrahim menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka nampaklah ketakwaan, kejujuran, keikhlasan dari Nabi Ibrahim
maka Allah ganti Nabiullah Ismail alaihi salam dengan sembelihan hewan kurban, yang itu terus menjadi syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat. Maka berkurban dalam rangka menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kurban adalah syiar yang nampak di dalam agama ini. Oleh karenanya kaum muslimin menyembelih kurban di tanah lapang disaksikan oleh kaum muslimin, karena memang dia adalah syiar yang dianjurkan untuk ditampakkan, sehingga manusia pun tahu bahwa di hari Idul Adha, di tanggal 10 Dzulhijjah, kaum muslimin mereka menyembelih hewan kurban mereka dalam rangka mengangkat syiar Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka yang demikian itu, kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu semuanya munculnya dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berkurban adalah syariatul Islam. Berkurban merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Oleh karenanya berkurban sangat dianjurkan dan sangat ditekankan di dalam agama kita. Dan hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila telah masuk 10 terakhir atau 10 pertama di bulan Dzulhijjah, apabila telah memasuki bulan Dzulhijjah dan berada pada awal-awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan seorang dari kalian ingin berkurban, ingin menyembelih kurbannya, ini menunjukkan bahwa syariat berkurban merupakan sunnah yang sudah dikenal oleh kaum muslimin dari semenjak dahulu. Oleh karenanya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Imamul Bukhari, sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwa berkurban hiya sunnatun ma'rufah, dia adalah sunnah yang sudah dikenal oleh kaum muslimin. Dia adalah sunnah yang sudah dikenal oleh kaum muslimin. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkurban adalah ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya, yang namanya ibadah haruslah kita jalankan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana layaknya ibadah, kita kenal entah itu wudu, salat, zakat, puasa, haji, ada syaratnya, ada rukunnya, ada kewajibannya. Maka demikian pula penyembelihan kurban. Para ulama menyebutkan ada 5 syarat keabsahan hewan kurban yang dengannya kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, dahulu kala 2 putra Nabi Adam alaihi salam, mereka pun pernah berkurban. Tapi apa yang terjadi? Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima kurbannya salah satu dari mereka, sedangkan kurban yang lainnya ditolak. Allah terima kurbannya si Habil dan Allah tolak kurbannya si Qabil. Kenapa? Allah lanjutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Allah hanyalah menerima dari amal seseorang, ibadah seseorang yang semua itu dibangun di atas nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menggambarkan ketulusan dan keikhlasan seseorang ketika menyembelih kurban. Ya, semuanya dalam rangka untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disyaratkan orang yang menyembelih kurban dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa sembelihan kurban yang dianggap sebagai sembelihan kurban adalah hewan yang berasal dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 34. Allah menyatakan, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi setiap umat kami jadikan ada syariat berkurban. Untuk apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, agar mereka berzikir menyebut asma Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka mim bahimatil an'am, yaitu dari hewan ternak yang mereka sembelih. Sehingga dari sana para ulama mengatakan bahwa yang dianggap sebagai sembelihan kurban adalah onta, sapi, dan kambing. Itulah yang dianggap sebagai sembelihan kurban. Dan tentu dari tiga jenis hewan kurban ini yang paling utamanya adalah menyembelih onta, kemudian menyembelih sapi, kemudian menyembelih kambing. Para ulama sampai menyebutkan urutan yang paling utama dari sembelihan kurban itu. Yang pertama, orang yang menyembelih onta sendiriannya. Yang kedua, orang yang menyembelih sapi sendiriannya. Yang ketiga, orang yang menyembelih kambing sendiriannya. Dia tidak berserikat di dalamnya. Dan yang keempat, orang yang menyembelih onta berserikat 7 orang. Dan yang kelima, orang yang menyembelih sapi berserikat 7 orang. Nah, itu dari sisi afdoliyah, dari sisi keutamaan. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa hewan kurban semakin gemuk dia, maka semakin utama untuk disembelih. Karena dia syiar. Dan syiar itu ya semakin nampak dia, maka semakin afdal. Maka kurban semakin gemuk dia, semakin besar dia, maka semakin utama. Makanya pernah disebutkan dari hadits Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nusamminul udhiyah bil madinati wa kanal muslimuna yusamminuna. Bahwa dahulu kami, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menggemukkan hewan-hewan kurban kami, dan kaum muslimin pun melakukan hal yang sama. Ya, mereka menggemukkan ya hewan kurban mereka. Nah, maka ini dari sisi keafdalannya. Bahkan dari sisi warna, para ulama juga menyebutkan ya, ada warna-warna yang disukai dari hewan kurban itu. Yang paling utama kata para ulama, hewan kurban yang berwarna putih. Ya, bulunya berwarna putih. Yang kedua yang berwarna afra, dan yang ketiga yang berwarna hitam. Ini yang dari sisi keutamaannya. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan dan disembelih oleh baginda Nabi. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima."
Dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim, Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing jantan yang amlah. Beliau sembelih dengan kedua tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Lalu beliau meletakkan kaki beliau di atas badan kedua kambing tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa disebut dengan hewan kurban yang amlah, yakni hewan kurban yang disembelih Nabi ketika itu yang bulunya berwarna putih, kata Nabi, kata para ulama. Maka dia disebut dengan amlah. Iya. Adapun yang afra, ini disebutkan pula oleh Nabi. Kalau afra itu putih kemerahan. Kalau amlah putih kehitaman. Sebagian ulama mengatakan hewan kurban yang biasa disembelih oleh Nabi bulunya berwarna putih, tapi dia menginjak dengan yang hitam. Artinya kaki-kakinya berwarna hitam. Matanya berwarna hitam. Ini bagian lingkaran dekat matanya, bulunya itu berwarna hitam. Itu yang amlah. Kalau afra ini kata para ulama putih kemerahan. Ini hewan kurban yang bulunya berwarna putih kemerahan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, kata Rasulullah, damu afra ahabbu ilayya min dami saudawaini. Kata baginda Nabi, darah hewan kurban yang berwarna afra, putih kemerahan, itu lebih aku cintai dan lebih dicintai oleh Allah daripada hewan kurban yang kulitnya berwarna hitam atau bulunya berwarna hitam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama. Nah, kemudian juga menyembelih hewan kurban yang jantan lebih utama daripada menyembelih kurban yang betina. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah boleh Ustadz kita menyembelih kurban yang betina, hewan kurban betina? Jawabnya boleh. Hal tersebut syah, akan tetapi kurang utama. Karena yang utama adalah yang jantan. Ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya berudhiyah, menyembelih kurban yang betina atau yang jantan itu sah menurut ijma' kesepakatan para ulama. Akan tetapi yang jantan jauh lebih utama daripada yang betina. Ya, yang jantan kata para ulama lebih utama daripada yang betina. Sekalipun sah-sah saja kalau dia menyembelih yang betina. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam penyembelihan sapi atau onta, maka boleh berserikat sampai 7 orang. Lebih tidak boleh, kurang boleh. Ada orang berkurban sapi dengan dia sendiriannya, maka diperbolehkan. Atau dia kongsian 2 orang, maka diperbolehkan. 3 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh. 7 orang itu batas maksimalnya. Lebih dari 7 maka tidak diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang berkurban dengan onta pun demikian. Tapi itu tidak berlaku bagi kambing. Kalau kambing tidak boleh seseorang berserikat di dalamnya. Sampai kata para ulama, kalau seseorang misalnya ya, dia berkurban dengan seekor kambing, maka harus dengan hartanya sendiri. Tidak boleh dia gabungkan antara hartanya dia dengan harta istrinya. Iya, setengah-setengah antara suami istri untuk membeli seekor kambing. Maka kata para ulama itu tidak sah. Iya, karena yang namanya kambing harus dari 1 orang. Kalau mau, maka sang istri boleh memberikan uangnya kepada suaminya untuk suaminya yang berkurban. Atas nama dia, bukan atas nama 2 orang. Atau sang suami
yang memberikan kepada istrinya, biar istrinya yang berkurban. Maka itu diperbolehkan. Adapun kalau dia berdua berkongsian, maka yang seperti itu tidak sah, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka syarat yang pertama dari sembelihan kurban, maka yang disembelih adalah bahimatul an'am, dari hewan ternak yang merupakan onta, sapi, dan kambing. Kemudian syarat yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya hewan kurban yang disembelih, syah disembelih manakala sudah cukup umurnya. Artinya jamaah sekalian, tidak sah menyembelih hewan kurban yang belum cukup umurnya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali kurban yang telah mencapai umur musinnah. Illa ayya'sura alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkan hewan kurban, fatadbahu jada'ah minad da'an, maka boleh menyembelih domba yang umurnya jaza'ah. Yang umurnya jaza'ah. Berdasarkan hadits ini, para ulama mengatakan bahwa hewan kurban yang sah menjadi kurban apabila umur hewan kurban tersebut mencapai musinnah. Dan musinnah, kata para ulama, berbeda-beda pada setiap hewan kurban. Kalau kita berbicara tentang onta, maka musinnah pada onta adalah onta yang sudah mencapai umur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Maka tidak boleh menyembelih onta yang di bawah 5 tahun, tidak sah sebagai kurban. Adapun kalau sapi, musinnah pada sapi, maka sapi yang telah mencapai umur 2 tahun. Tidak boleh kurang daripada itu. Kalau lebih boleh, tapi kurang dari umur 2 tahun, maka tidak boleh. Sedangkan untuk kambing, musinnah pada kambing adalah hewan atau kambing yang telah mencapai umur 1 tahun. Iya, tidak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang maka tidak sah menjadi hewan kurban. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah Rasulullah menyebut, apabila kalian sulit mendapatkan itu, maka boleh kalian menyembelih domba yang berumur jaza'ah. Boleh menyembelih domba yang berumur jaza'ah. Dan para ulama mengatakan bahwa domba yang berumur jaza'ah adalah domba yang berumur 6 bulan. Nah, kalau dari jenis domba, maka boleh untuk domba berumur 6 bulan. Tapi kalau kambing, maka harus 1 tahun. Nah, ini berkaitan dengan umur hewan kurban yang menjadi syarat dalam penyembelihan kurban itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama juga, dari hewan kurban yang akan kita sembelih, kita jadikan sebagai kurban, maka para ulama juga mengatakan bahwa hewan kurban yang kita sembelih harus lepas dari cacat-cacat yang bisa membatalkan keabsahan hewan kurban itu. Tidak boleh hewan kurbannya cacat. Kapan hewan kurbannya cacat, maka tidak sah menjadi hewan kurban. Ini berdasarkan hadis Nabi. Dalam riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Haditsnya sahih. Rasulullah menyebutkan tentang cacat-cacat hewan kurban yang tidak sah menjadi kurban. Kata Nabi, al-arja al-bayyin dhala'uha. Tidak sah menyembelih kurban yang kurban tersebut, hewan kurban tersebut kakinya pincang, yang nampak kepincangannya. Maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua kata Nabi, wal aura al-bayyin awaruha. Hewan kurban yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya.
tak sah menjadi hewan kurban. Yang ketiga, wal maridatul bayyinu maraduha, hewan kurban yang sakit, yang sangat nampak sakitnya, itu tidak sah menjadi hewan kurban. Dan yang keempat kata Rasul, al-ajfa allati la tungki, hewan kurban yang sangat kurus, yang tidak berlemak, tidak bersumsum, saking kurusnya. Nah, ini tidak sah menjadi hewan kurban. Nah, para jamaah sekalian, dari sana kita tahu ada 4 cacat yang menjadikan hewan kurban kita tidak sah. Yang pertama pincang, yang kedua yang buta, ya, kalau hewan kurbannya buta, ya, yang ketiga yang sakit, ya, dan yang keempat yang tidak punya sumsum saking kurusnya. Nah, selain 4 ini, ya, kalau ada yang cacatnya lebih parah, maka tentunya tidak sah menjadi hewan kurban. Tapi kalau ada yang cacatnya ringan, sah menjadi hewan kurban, cuman makruh kalau dijadikan sebagai kurban. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya misalnya kalau ada hewan kurban yang kepotong telinganya, Pak. Nah, sah enggak jadi hewan kurban? Sah, tetapi makruh. Makruh hukumnya. Ya, afdolnya cari yang tidak sobek telinganya. Yang kedua, ya, kata para ulama, yang tanduknya patah. Ya. Kalau ada yang berkurban dengan hewan kurban yang tanduknya patah, sah sebagai kurban, tetapi makruh. Makruh kata para ulama. Artinya afdolnya kalau tanduknya sempurna. Nah, ini para jamaah. Ini dari cacat-cacat. Demikian pula kalau misalnya, ya, pada hewan tersebut ada sesuatu yang terputus ekornya misalnya, ya, sah menjadi hewan kurban, tetapi makruh kata para ulama. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang menjadi hewan kurban tersebut. Jadi ada cacat yang hukumnya bisa membatalkan keabsahan hewan kurban, ada cacat yang tidak sampai menjadikan hewan kurban kita tidak sah, tetapi makruh untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, ya, dari penyembelihan kurban, bahwa menyembelih kurban hendaknya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya, tidak boleh dia keluar dari waktu itu. Kapan waktu menyembelih kurban? Menyembelih kurban, ya, sudah dibolehkan pada tanggal 10 Dzulhijjah selesai menjalankan sholat Id. Kalau dia menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka tidak sah kurbannya. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama satu hadis ketika ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah sembelih kurbanku sebelum sholat. Aku ingin supaya hewan kurbanku yang dimakan terlebih dahulu. Niatnya bagus orang ini. Tapi kata Nabi, syatuka syatulahmin. Hewan kurbanmu tidak dianggap sebagai hewan kurban yang sah. Ya, kambing yang kau sembelih cuman kambing biasa kata Nabi. Karena dia menyembelih belum waktunya. Nah, kapan waktunya? Dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id. Berakhirnya kapan, Ustadz? Berakhirnya tanggal 13 Dzulhijjah. Yaitu di akhir hari tasyrik pada saat matahari sudah terbenam. Maka sudah berakhir penyembelihan. Kapan dia menyembelih lewat daripada itu, maka tidak sah sembelihan kurban. Makanya para ulama mengatakan bahwa penyembelihan itu 4 hari maksimalnya. Ya, maksimalnya 4 hari, 10, 11, 12, 13. Paling utamanya menyembelih kurban tanggal 10. Kalau bisa dihabiskan tanggal 10, tanggal 10. Tapi kalau misalnya taruhlah kebanyakan kurbannya, tidak sanggup, dia sudah capek, maka masih ada tanggal 11, masih ada tanggal 12, masih ada tanggal 13. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, adalah hari seorang untuk makan, minum, ya, dengan hewan kurbannya, wa dzikrin lillah,
dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari tasyrik adalah hari di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hewan kurban. Nah, kemudian para jamaah sekalian, bagi mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta untuk berkurban, maka ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu ketentuan bagi orang yang berkurban untuk tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu yang ada di badannya, menggunting rambutnya, atau mengambil sebagian kulitnya, sampai hewan kurbannya disembelih. Dan itu berlaku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau misalnya dia punya sembelihan kurban yang banyak, dia punya kurban kambing misalnya sampai beberapa ekor, maka kata para ulama dengan dia menyembelih 1 ekor dari hewan kurbannya, maka itu sudah membolehkan dia potong kuku, sudah membolehkan dia potong rambut, atau mencabut bulu yang ada di badannya. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Orang yang berkurban tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya orang yang berkurban itu mirip dengan orang yang mengerjakan manasik haji. Oleh karenanya diberikan kepada mereka hukum, yaitu sebagian hukum dari hukum-hukum mereka. Dan dimaklumi, orang yang berihram pada saat haji atau umroh tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Maka dia dimiripkan dengan keadaan yang seperti itu. Nah, itu hikmahnya kata ulama. Dan tentu ini berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata baginda Nabi, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," apabila kalian melihat awal bulan Dzulhijjah telah nampak, wa arada ahadukum ayyudhi, dan seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia tahan untuk tidak mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Kata baginda Nabi. Di riwayat yang lain, idza dakhalatil asyru, apabila 10 pertama bulan Dzulhijjah telah masuk, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seorang dari kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka jangan dia ambil rambutnya atau kulit yang mau terkupas. Biasanya terkadang ada di kuku ini, Pak, ada kulit-kulit mau lepas itu, kadang kita gatal mau gigit itu, mau kita cabut itu. Nah, hati-hati, bagi yang berkurban tidak boleh untuk mengambil yang seperti itu. Nanti setelah hewan kurbanmu disembelih, baru diperbolehkan lagi. Nah, ini ketentuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa larangan mengambil rambut, mencabut bulu di badan, atau memotong kuku, atau mengambil kulit yang mau terlepas, itu hukumnya diharamkan bagi orang yang berkurban. Diperkecualikan orang yang lupa atau tidak tahu. Nah, kalau dia lupa atau tidak sadar, dia gigit-gigit kukunya, terpotong misalnya. Atau dia ambil jenggotnya misalnya dikasih begini, terlepas. Atau pas dia nyisir rambut, langsung sebagiannya terlepas. Nah, ini dimaafkan, ma'dzur dia. Tapi yang tak boleh kalau dia sengaja, rambutnya dipotongnya atau dicabutnya, ini tidak dibolehkan. Haram hukumnya, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang dilarang di sini adalah atas nama yang berkurban saja. Adapun keluarganya tidak. Misalnya ada orang berkurban, sang suami berkurban, maka yang tidak boleh potong kuku,
Tidak boleh potong cukur rambut hanya si suaminya saja. Adapun istrinya, anak-anaknya, keluarganya yang lain diperbolehkan. Yang tidak boleh itu atas nama yang berkurban saja. Nah, itu ketentuannya kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian juga jikalau misalnya darurat dia harus cukur rambutnya, dia harus potong kukunya karena ada sesuatu ya yang darurat dia harus lakukan, maka yang seperti itu juga dimaafkan. Kalau memang bersifat darurat, ya. Nah, tapi kalau tidak darurat, maka haram untuk dia lakukan yang seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian berkaitan dengan hewan kurban, para jamaah sekalian, kalau seseorang berkurban, disunnahkan untuk dia memakan sebagian daging kurbannya. Disunnahkan. Ya. Dan ini berbeda dengan anggapan sebagian orang, katanya kalau berkurban kita tidak boleh makan daging kurban kita. Justru saya katakan, memakan sebagian dari daging kurban kita disunnahkan. Mana dalilnya Ustaz? Dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 28. Sunnahnya makan daging hewan kurban kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Kata Allah, makanlah sebahagian dari kurbanmu. Coba. Makanlah sebagian dari sembelihan kurbanmu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagian dagingnya kepada orang-orang sengsara dan orang-orang fakir miskin. Kata Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28. Dan ini dikuatkan lagi oleh baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Daging kurban itu hendaknya kau makan sebagian, kau sumbangkan sebagian, kau simpan sebagian. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, "Fakulu waddakhiru wattasaddaqu." Makanlah sebagian kurbanmu, simpanlah sebagian yang lain, dan sedekahkan kebanyakannya. Di riwayat yang lain, "Kulu watazawwadu waddakhiru." Makanlah sebagian kurbanmu, kemudian berbekallah dengan hewan kurbanmu, dan simpanlah daging kurbanmu sebahagian. Dari riwayat-riwayat semua itu, semuanya menganjurkan kita untuk makan sebagian daging kurban kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa Ustaz pembagian hewan kurban itu? Para ulama dalam hal ini tidak menentukan batasan-batasan yang pasti, ya. Yang jelas ya paling bagusnya yang dia sedekahkan itu yang terbanyak. Yang dia berikan kepada orang lain, ya, itu yang paling banyak dia berikan, maka itu paling afdol. Semakin banyak yang dia sumbangkan, semakin utama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian secara ringkas kami bahas, ya, karena tidak cukup waktu, ya. Kita cukupkan pembahasan pada kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas singkat berkaitan dengan hukum-hukum seputar hewan kurban menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang fikih dalam berkurban, dan semoga kurban-kurban kita, ya, kurbannya kaum muslimin secara umum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami menyampaikan kepada jamaah seluruhnya, jazakumullahu khairan, terkhusus kepada DKM Masjid Al-Husna yang telah memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk bisa berbicara dan menyampaikan ceramah di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan kami juga memohon maaf apabila ada khilaf kata, ada kata-kata yang tidak pantas atau yang tidak berkenan di hati, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang lebih utama, yang lebih mulia lagi, yaitu di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.